Sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Kita bersyukur atas setiap kasih Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Mari sidang jemaat Tuhan, bersama nantinya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Timotius 2 pasal 14 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kuasai dirimu
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar sejak kecil, yaitu diam itu emas. Benarkah demikian, sidang jemaat Tuhan? Dalam konteks menghadapi para pengajar sesat yang menyusup ke dalam gereja, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk mengingatkan jemaat supaya mereka tidak bersilat lidah karena tidak ada gunanya dan hanya mengacaukan keadaan saja. Mereka harus menghindari omongan yang kosong dan tidak suci. Perkataan-perkataan tersebut hanya menambah kefasikan atau suasana menjadi tidak kondusif. Bahkan dia katakan seperti penyakit yang menjalar, sidang jemaat Tuhan. Mereka harus menjauhi keinginan nafsu dan menghindari persoalan bodoh yang dibuat-buat karena menimbulkan pertengkaran. Padahal hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, sidang jemaat Tuhan. Dalam situasi ini, dalam kekristenan kita kenal ada namanya mempertahankan iman. Kalau kami dalam teologi dikatakan apologetika. Apologetika artinya mempertahankan iman kita. Kita tidak bertengkar, sidang jemaat Tuhan, hanya mempertahankan iman. Yang harus kita lakukan kalau iman kita diserang, kita mempertahankan dengan iman kita, ya, sidang jemaat Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, tindakan yang harus dilakukan oleh anak Tuhan adalah mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Dalam setiap waktu mereka harus bersikap ramah, sabar, serta cakap mengajar. Inilah ciri-ciri daripada pengikut Kristus. Jika hendak berkata-kata, seorang anak Tuhan harus mengucapkan kebenaran dengan lemah lembut, karena ada kemungkinan orang-orang fasik mendapat kesempatan bertobat, sidang jemaat Tuhan, ya. Makanya kita harus menguasai diri kita, ya, menguasai diri kita dalam menghadapi pengajar sesat, sidang jemaat Tuhan. Rasul Paulus tidak ingin jemaat Tuhan melakukan debat kusir yang tidak ada ujungnya, ya. Rasul Paulus ingin agar jemaat melakukan dua hal, yakni berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan dan menyucikan diri mereka. Ini yang Rasul Paulus pesankan. Jangan berdebat kusir, ya. Dengan kata lain, menahan diri dan memberitakan Injil melalui perkataan mereka. Hal ini seturut dengan pertumbuhan gereja mula-mula yang bertumbuh pesat karena kehidupan anak Tuhan yang otentik dan menjadi teladan. Meskipun aksi diam lebih aman daripada berbicara, perkataan merupakan hal yang penting dalam pelayanan. Hal ini karena firman Tuhan yang disampaikan berupa kata-kata, dan di sepanjang sejarah kebenaran Injil Kristus disampaikan melalui perkataan kita. Kita seringkali tergoda untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna. Ini sering terjadi, ya. Karena kita kesal, karena kita diserang, kita memperdebatkan yang tidak ada. Sebenarnya tidak gunanya. Kita harus belajar mengalah dalam hal tersebut dan mulai mengatakan ajaran yang berguna, serta membiasakan diri mengatakan kebenaran secara sabar dan lemah lembut. Ini harus kita lakukan sebenarnya, yang sedang jemaat Tuhan, ya. Kuasai dirimu, jangan terpancing. Apalagi zaman sekarang, sedang jemaat Tuhan, banyak sekali ajaran-ajaran yang kita temui mempengaruhi kehidupan kita, bahwa ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar, perkataan ini yang paling benar, gereja ini yang paling benar, apa yang mereka lakukan ini yang paling benar. Bukan. Itu yang paling benar di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan, ya. Jangan mudah terpengaruh, sedang jemaat Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri kita, berdoa, minta pimpinan daripada Roh Kudus, berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tuhan akan berikan, ya, yang terbaik, petunjuk yang terbaik untuk kita. Tuhan, bukan daripada kita memandang kebenaran daripada manusia, bukan, kebenaran daripada Tuhan melalui Injil kebenaran. Jangan kita mudah terpengaruh, ya. Makanya tadi dikatakan, kita baca ada dua yang mempengaruhi jemaat yang ada di sana. Makanya jangan mudah terpengaruh. Mereka sudah menyimpang daripada jalan Tuhan tadi, itu Himeneus dan Filetus. Itu pesan daripada Rasul Paulus, ya. Perkataan
perkataan mereka menjalar seperti kanker. Artinya berbahaya sekali perkataan yang dua orang ini. Makanya kita harus bisa memilah-milah calon jemaat Tuhan. Kita harus jeli melihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak paham, pertanyakan kepada hamba-hamba Tuhan, ya, agar kita lebih paham lagi. Saya kira percaya lewat ini kita belajar bagaimana kita menguasai diri kita terhadap ajaran-ajaran Tuhan yang ada di sekitar kita, apalagi zaman sekarang ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita jeli melihat, kita bisa menguasai diri kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biar kami bisa menguasai diri kami dari godaan-godaan yang ada saat ini, ajaran-ajaran yang ada saat ini, agar kami kuat Tuhan, tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku